Semangat pagi. Ketemu lagi dengan saya, Esron Dikar Ninggolan. Salam golan, salam pencapaian untuk kita semuanya. Jangan lupa di subscribe dan like ya. Terima kasih. Semangat pagi. Kembali lagi bersama saya, Esron Dikar Ninggolan, di tutorial Mobile Programming Part 3. Baik, pada bagian ketiga ini kita akan membahas bagaimana sebuah aplikasi sederhana yang dibuat itu bisa berjalan nanti atau kita coba di emulator atau juga nanti kita coba di device gitu ya. Nanti ketika kita ingin mencoba di emulator ataupun di device, kita nanti akan mengetahui apa kelebihan dan kelemahan dari menjalankan di dua perangkat tersebut gitu ya. Di emulator berarti simulasi ya, yang ada di OS kita atau di perangkat device kita, sedangkan kalau device itu berarti kita menggunakan smartphone kita gitu ya. Oke, baik, kita langsung saja ke videonya. Tetap semangat, jangan lupa tetap tonton video saya, jangan lupa like, comment untuk nantinya masukan buat saya dalam memperbaiki dalam hal pembuatan video-video tutorial lainnya nanti. Tetap semangat dan terima kasih. Oke, baik, kita akan masuk ke konsep running application ya. Tapi sebelumnya kita akan membuat aplikasi dulu, aplikasi Hello World sederhana gitu ya, dimana nanti kita pada pertemuan ini hanya mencoba menjalankan di emulator dan juga di device gitu ya. Untuk pembuatan aplikasi nanti akan kita mulai dari pertemuan 4 ya. Kita akan buatkan nanti penggunaan activity, indents, dan juga service gitu ya. Dan juga nanti ada materi-materi tambahan apabila waktunya memungkinkan gitu ya. Baik, kita coba buatkan sebuah aplikasi sederhana. Oke baik, kita coba buatkan sebuah aplikasi. Ini sudah kita jalankan tadi Android Studio-nya. Kita klik file, pilih new project. Oke, kita membuat project baru. Nah, di sini my application-nya kita buat, coba kita buat aplikasi coba ya. Oke, aplikasi coba. Company name-nya silakan boleh nanti dibuatkan. Misal aplikasi yang kita buat itu nanti ada domain perusahaannya gitu ya, bisa kita tambahkan nantinya. Oke, ini saya simpan di C praktek Android aplikasi coba ya. Silakan nanti sesuaikan dengan folder Anda gitu. Oke, di sini ada include C++ support dan juga include Kotlin. Kalau nanti Anda ingin support juga di codingan C++ dan juga Kotlin, silakan checklist gitu ya. Tapi kalau hanya JavaScript ya silakan JavaScript gitu ya. Next, ini pilihan elemennya atau device yang akan kita pakai nantinya. Apakah phone atau tablet atau Wear itu semacam seperti Android yang ditanamkan di jam gitu ya, atau elektronik lainnya, apakah di TV gitu ya, atau Android yang auto atau Android Sync gitu ya. Nah, di sini kita pilih yang phone saja. Di sini minimumnya kita pilih sesuai dengan pilihan di sini, dia langsung memilih ke Android API 15 karena ini masih banyak beredar di pasaran ya, atau masih banyak orang menggunakan ini gitu. Jadi kita lihat sesuai, ini rekomendasi langsung dari Google gitu ya. Jadi ini nanti menyesuaikan gitu. Oke, kita pilih yang 15 tadi. Oke, langsung saja kita next. Nah, di sini ada aktivitas yang kita pilih nantinya. Ini sebagai gambaran awal ketika kita membuat nanti tampilannya gitu ya. Apakah yang no activity sama sekali blank, kita tinggal nanti buat ulang, atau yang basic seperti ini ada tombol balik dan tombol tambah, ada yang buat navigation, ada tombolnya di tengah, ada yang empty kosong sama sekali, kemudian ada tombol back-nya gitu. Atau untuk full screen, atau yang ada Google Ads Mode-nya, atau yang ada Maps-nya, ada yang login-nya, dan ada yang gambar detail flow gitu ya. Jadi ini seperti flow ya, diklik muncul yang lain. Ini juga ada navigation drawer yang ada beberapa menu di sampingnya ya, navigation. Ada yang scrolling activity, jadi bentuk scrolling gitu ya. Ini ada juga setting activity, jadi checklist nantinya. Terus kita milih yang mana, apakah yang tab activity, jadi ini di klik muncul gitu ya.
Nah, kita pilih yang mana nih sesuai dengan aplikasi yang kita buat. Untuk saat ini kita pilih yang empty activity aja, hanya tombol backnya saja yang ada gitu. Oke, kita next. Oke, ini buatkan main activity, dan untuk namenya, layout namenya adalah activity main layout, itulah untuk tampilan ya. Oke, kita finish. Oke, ini proses. Ini langsung berjalan Gradle-nya ya. Oke, sudah tampil, tapi di sini ada errornya ya. Ada errornya. Coba kita lihat errornya itu di mana. Errornya ternyata, app compact-nya kita menggunakan versi 29. Nah, ini dia belum support kayaknya. Kayaknya saya kita lihat di tools, SDK-nya, coba. Saya nginstal yang 27 ya, 27 dan 6. Oke, API-nya 27, 28. Ini 29 ya, berarti yang terbaru. Update available belum diinstal ya. Oke, berarti ini kita setting dulu ke di atasnya aja satu, jangan terlalu tinggi nih. Kita buat di ini adanya di sini ya, build Gradle modul app-nya. Ini kita ganti aja ke versi 28. Oke, di sini 28 ya. 28 saja. Terlalu tinggi nih 29. Soalnya oke, kita coba try. Oke, berjalan ya. Nah, tidak ada yang error. Kita lihat prosesnya lagi berjalan. Oke, apabila seperti ini Anda harus koneksi dengan internet ya. Jadi kalau tidak koneksi nanti tidak akan bisa mengupgrade tadi Gradle-nya ya, app compact-nya. Oke, ini indeks ya. Indeks sudah oke semua, tinggal prosesnya saja kita tunggu. Oke, ini sudah oke. Tadi ada errornya, sudah nggak error lagi ya. Udah, tadi ada garisnya kan, kalau ada garis di sini berarti itu masih errornya, nggak ada error lagi. Oke. Oke, kita lanjut ke Android aplikasi kita tadi, aplikasi coba. Ini kita membuat sebuah tampilan Hello World ya. Oke, nah, di sini kita ganti menjadi Hello Androidku, gitu ya. Hello Androidku, gitu. Oke. Nah, ini untuk tampilan desainnya. Nanti Anda bisa lihat di sini. Ada teksnya gitu ya. Ada desain, ada teks. Ini karena pertama kali dibuat agak berat. Kebetulan laptop saya banyak aplikasi nih, jadi banyak memori yang digunakan, jadi agak selimpit lemotnya. Ini nanti beberapa elemen yang kita gunakan nanti, ada text view, ada button, ada image view gitu ya. Ini yang kita gunakan nanti.
Ini button apa saja gitu ya, pasti semuanya kalau yang sudah belajar program hampir sama, nggak ada beda ya, tinggal nanti penggunaannya saja. Oke. Ini bisa sistem drag, nanti ke sini kita tarik, atau sistem diketik di script juga bisa gitu ya. Oke, baik. Untuk sementara pakai Hello World Android dulu. Nanti kita coba menggunakan elemen lainnya di pertemuan selanjutnya. Nah, perlu saya jelaskan di sini ada 4 bagian, 2 bagian ya, app sama Gradle. Cuman ini app ini dibagi 3 bagian ya, yaitu ada manifest, ada Java, ada REST, dan ada Gradle script. Kalau yang lainnya saya rasa hampir sama dengan pemrograman lainnya. Ini adalah lembar editor kita. Ini menu-menunya, ini ada beberapa toolbarnya gitu ya. Ini menu bar, dan di sini untuk pengecekan nanti kondisi gitu ya, atau message error dan lain sebagainya di sini ya. Oke, hampir sama, cuman yang saya jelaskan di sini agak sedikit berbeda, yaitu adalah di manifest, Java, REST, dan juga Gradle. Nah, kita lihat di modul bahwa dikatakan manifest ini digunakan untuk menetapkan informasi tentang aplikasi gitu ya, bahwa di sini menetapkan informasi tentang aplikasi bagi lingkungan waktu proses. Jadi nanti informasi aplikasi ini apa saja nanti yang ada di sana gitu ya. Manifest merupakan salah satu berkas yang harus ada di dalam proyek Android. Manifest bertugas untuk memberikan beragam informasi penting kepada sistem Android. Sistem perlu mengetahui apa yang akan digunakan oleh aplikasi sebelum di-running. Di manifest ini nanti elemen-elemen yang kita gunakan itu kita bisa setting gitu ya. Oke, kita lihat saja langsung ke manifestnya di sini ya. Jadi nanti kalau misalnya contoh kita menggunakan internet, menggunakan database, menggunakan akses ke misalnya contoh ke folder gitu ya, ke RAM dan lain sebagainya, kita harus buatkan di sini nanti, implementasikan gitu ya. Oke, diaplikasikan nanti di sini. Oke, baik. Itu untuk manifest. Nanti akan kita coba di pertemuan keempat penggunaan manifest. Kita lanjut. Selain manifest ada tadi Java ya. Java ini pasti semuanya kita tahu kalau Java berarti untuk codingan nantinya ya. Di sini kita buat tampil codingan nantinya. Jadi Java itu berisi source code yang ditulis dalam bahasa Java. Oke. Ada unit test dan juga Android test ya. Oke, kita lihat saja langsung. Ini Java. Nah, ini yang kita gunakan .com ya. Ada Android test juga dan test. Nah, ini main activity tadi Javanya ya. Oke. Nah, sementara ini untuk logiknya atau Javanya. Nah, sementara tampilannya di mana? Tampilannya ada di REST nih. REST ini lebih ke tampilan, oke, atau layout. Nah, kita lihat REST ini adalah berisikan sumber daya seperti layout XML-nya, string UI-nya, dan gambar gitu ya. Oke, jadi ini lebih ke tampilan saja untuk REST. Sedangkan kita lihat dulu ya, biar ini. Oke, ini misalnya tampilannya drawable, misalnya ada background kita gunakan, ada layoutnya tadi activity tadi ya, ini ya, hello world tadi ya tampilannya ya. Oke, ada map nantinya. Oke, kalau kita menggunakan map, dan ada juga yang namanya values untuk mengatur warna, string, style gitu ya. Jadi lebih ke penyetingan nilai daripada color, string, dan juga stylenya. Oke, kita lanjut ke yang terakhir yaitu Gradle ya. Gradle ini adalah merupakan build tools yang digunakan oleh Android Studio untuk membantu mengompilasi dan menjalankan source code aplikasi yang sedang dikembangkan. Nah, ini nih. Oke ya, jadi Gradle ini adalah untuk proses kompilasi ya. Jadi kalau tanpa Gradle dia nggak bisa berjalan seperti itu. Oke, kita coba lihat ke Gradle-nya. Informasinya apa nih? Nah, kita lihat Gradle tools yang kita gunakan apa. Nih, sebetulnya yang saya gunakan adalah 3.1.4 ya. Di sini ada versionnya tadi, oke ya. Oke, ini elemen-elemen yang kita implementasikan, kita menggunakan apa saja. Oke, propertiesnya coba lihat. Oke, setting Gradle-nya kita menggunakan app. Oke, ini untuk lokal SDK-nya kita menggunakan di sini gitu ya. Itu untuk Gradle. Baik, di sini juga nanti kita bisa melihat di Gradle itu
versi. Nah, ini versi ya. Versi Android yang kita gunakan versi 1, versi name-nya adalah 1.0. Nah, ini perlu nih versinya ini. Nanti ini setiap ada perubahan, setiap kita upload misalnya ke Play Store, ini harus berubah supaya nanti tidak ketiban gitu, artinya tidak bisa dijalankan kalau tidak bisa diupload ke Play Store kalau ini beda-beda gitu ya. Kalau ini nggak beda gitu, kalau sama terus ya dia nggak bisa gitu karena dia harus beda version. Nanti di pertemuan selanjutnya akan saya coba arahkan untuk mengaplikasikan ke Play Store ya. Oke, baik, kita coba lanjut ke modul shortcut ya. Shortcut pasti hampir semuanya tahu ya. Fungsi-fungsi shortcut itu seperti pencarian, Ctrl F gitu ya, menjalankan di mana nih, kita lihat sama dengan pemrograman lainnya. Ctrl F9 sama ya, basic code, Ctrl space gitu ya untuk melihat komplement standar yang melengkapi kode. Ini beberapa yang kita gunakan nih. Nanti silakan boleh dibaca kalau ini. Oke, itu mungkin untuk pengenalan tentang Android Studio-nya. Kita langsung saja masuk bagaimana merunning aplikasi tersebut ketika sudah dibuat. Contoh, kita sudah membuatkan di sini adalah aplikasi sederhana Hello Android gitu tadi ya. Oke, kita langsung masuk ke cara menjalankan. Oke, baik, perlu saya jelaskan sedikit konsep running app ini atau aplikasi di Android itu ada dua. Kita menggunakan yang namanya emulator dan yang kedua nanti kita menggunakan device ya. Menggunakan device nantinya. Oke, kita coba bahas dulu satu persatu. Ini menggunakan device. Device ini artinya adalah smartphone kita gitu ya, atau tablet kita. Oke, kita coba bahas satu persatu. Dimulai dari yang pertama menggunakan emulator gitu ya. Nah, tapi sebelum kita menggunakan emulator, kita harus tahu dulu support gak daripada PC kita atau misalnya laptop kita gitu atau perangkat kita gitu ya. Jadi kita harus mengetahui dulu aspek yang pertama, aspek virtualisasi gitu ya. Jadi nanti kita harus lihat virtualisasi daripada prosesor kita itu seperti apa gitu. Contoh di sini dikatakan bahwa virtualisasi ini artinya adalah kita nanti membuatkan sebuah sistem yang dimana sistem ini nanti menyembunyikan karakteristik fisik dari sumber daya komputer, dari bagaimana cara sistem lain, aplikasi atau pengguna berinteraksi dengan sumber daya tersebut. Nah, hal ini termasuk membuat sebuah sumber daya tunggal. Nah, jadi dia berdiri sendiri gitu ya, seperti server, sebuah sistem operasi dan juga sebuah aplikasi atau peralatan penyimpanan terhadap terlihat berfungsi sebagai beberapa sumber daya lokal gitu ya, logikal. Nah, di sini berarti kita buatkan virtualisasi ini adalah untuk nantinya kita membuatkan sebuah device yang berdiri sendiri ya, namanya emulator. Itu berarti device secara simulasi gitu, atau misalnya emulator itu disebut sebagai tampilan saja atau virtual gitu ya. Oke, jadi fisiknya tidak ada, tapi secara software ya. Nah, berarti kita harus menyiapkan nanti persyaratan prosesornya. Nah, ini kalau kita menggunakan nanti Intel, pastikan dia mendukung Intel Virtual X gitu ya, dan juga Intel 64. Oke, kalau Intel 32 kayaknya tidak mendukung gitu ya untuk Android Studio. Nah, di sini untuk prosesor AMD pastikan support dengan AMD Virtualization. Oke. Ini juga ada supplemental streaming SIMD extension 3 gitu ya. Ini juga sebagai virtualisasinya ya kalau menggunakan AMD. Nah, persyaratan sistem operasinya yang kita harus gunakan di sini kita kalau menggunakan Intel menjalankannya bisa di Windows, Linux dan maupun Mac OS. Tapi kalau untuk prosesor AMD itu hanya bisa sistem operasi Linux gitu ya. Ini perlu diketahui nih. Oke, yang kedua, selain daripada virtualisasi ataupun kesesuaian persyaratan prosesor dan juga sistem operasi, kita harus mengetahui atau menginstal yang namanya Hardware Acceleration Execution Manager gitu ya. Nah, dalam pengembangan aplikasi ini kita menyediakan tools yang namanya AVD gitu ya, atau Android Virtual Device. Jadi nanti secara virtual dia device. Jadi dengan adanya HAXM ini adalah sebuah
software nantinya atau tools yang memunculkan tampilan berbentuk Android nantinya gitu ya. Nanti akan kita lihat tampilannya seperti apa sehingga nanti dia bisa tampil gitu. Oke, sementara tadi kalau virtualization lebih ke untuk menyediakan sistemnya gitu ya. Oke, prosesornya Intelnya mendukung adalah 64 di sini sama seperti tadi ya. Oke, kalau RAM-nya usahakan di sini adalah RAM 8 GB, sangat disarankan. Kalau RAM 4 GB itu bisa. Saya juga dulu pakai RAM 4 GB gitu ya. Tapi agak lemot gitu ya. Ini juga saya sedang rencana mau upgrade nih, tapi belum jadi nih. Jadi menggunakan HP, menggunakan kalau Anda menggunakan 4 GB itu gunakan HP saja sebagai aktualnya, bukan emulator karena nanti itu bisa lemot banget gitu nantinya. Oke, jadi kita menggunakan HP aja untuk melihat hasilnya. Nah, karena di sini HAXM ini membutuhkan RAM 2 GB gitu ya. Padahal kita sudah menginstal aplikasi-aplikasi banyak di laptop kita gitu. Kalau kita paksa nanti panas dia, bisa rusak gitu ya. Oke. Ini XAM ini kita harus install dulu ya. Di sini dikatakan buka SDK Manager. Nah, SDK Manager itu ada di bagian tools. Di sebelah sini tools. Nanti masuk ke SDK Manager, lihat apakah bagian dari Intel nih. Intel apa nama emulator acceleration-nya sudah diinstal apa belum nih? Oke, ini sudah ada update-nya gitu ya. Oke. Update available udah bersedia tapi ini sudah saya install gitu ya. Oke. Juga kita cek di sini. Oke, di sini. Nah, ini checklist gak? Kalau belum ke checklist berarti nanti silakan Anda koneksi internet, checklist baru update nantinya. Oke ya. Dia akan mencari otomatis sampai nanti selesai repository-nya gitu ya. Supaya nanti bisa jalan-jalan, kalau enggak tidak akan bisa berjalan. Ini nanti klik aja oke gitu ya. Nah, itu untuk emulatornya nanti kita tinggal jalankan seperti ini. Langkah-langkahnya nanti jalankan icon, maka kita pilih seperti ini. Virtual device, kita pilih nanti yang sudah ada nih ya. Tapi kalau belum ada nanti tinggal create new device seperti ini. Nanti di create new device, muncul seperti ini, pilih nanti tampilannya yang mana gitu ya. Ukurannya yang seberapa, silakan nanti dipilih. Tampilannya seperti ini nih, size dan rasionya di sini ada. Oke, kalau sudah nanti di next. Oke, next, maka muncul seperti ini. Oke. Nama device-nya silakan terserah Anda nanti buatnya gitu ya. Oke. Kalau sudah nanti tinggal dipilih untuk sistem image-nya. Jadi gambar di Android-nya nanti ketika Anda misalnya contoh mengaktifkan HP gitu kan, pasti ada gambar Android dulu gitu ya. Oke, itu nanti ada. Jadi kita tinggal download nantinya next. Nanti selanjutnya kita tinggal pilih mau portrait atau landscape tampilannya gitu ya. Di finish nanti otomatis dia akan diklik finish lagi akan berjalan di sini. Jadi akan kelihatan virtual device-nya gitu ya. Ini ada beberapa dulu saya buat itu ya. Cuman yang saya pakai sekarang. Coba kalau kita lihat, kita running gitu ya. Nah, oke. Di sini tidak connect device ya. Device ini artinya perangkat lain gitu ya. Nah, di sini ini ada emulator gua, ada Pixel API 22. Nanti silakan Anda coba jalankan dengan emulator. Dan juga contoh sederhana nih, kalau saya masukkan flash disk handphone saya ke dalam. Oke ya, ini saya coba izinkan akses. Oke. Nah, tapi dengan ini langsung connect ya di sini ya. Connect device Samsung sekian gitu ya. Android 10, API-nya 29. Nah, jadi mau pilih yang mana nih, emulator atau connection device gitu. Kalau connection device contoh sederhana ya, untuk menjalankan yang tadi kita tinggal oke nantinya. Kalau emulator tinggal di oke, sama saja. Oke, kita coba dulu nih. Oke ya. Emulator nanti jalan, dia akan oke, kita coba jalankan di emulator. Nanti tinggal kita oke saja gitu ya. Oke. Oke, dia nanti akan memproses emulatornya.
Ini ada Android emulatornya atau AVD-nya tadi ya, Android Virtual Device. Ini muncul nih untuk Android emulatornya ya. Tadi kita pilih dia portrait ya, jadi dia ke atas. Ini simbol Android-nya muncul gitu ya. Oke, di sini dia akan menghidupkan sistem operasi Android-nya di emulatornya ya, di device virtualnya. Oke, Android is starting ya. Dia memulai Android-nya, menjalankannya. Oke, baik, sudah tampil ya di sini ya. Aplikasi coba sudah ada di sini. Ya, kita lihat di sini adalah Hello Androidku. Tadi hanya teks saja kita buat gitu ya. Ini kita Oke, ini aplikasi coba yang kita lihat tadi. Oke, bisa kita lihat di sini yang barusan diinstal tadi. Oke. Oke, kita lihat ini tadi sudah terinstall aplikasi coba ya. Ada kamera dan lain sebagainya. Oke, kita back dulu. Kita klik sini. Ini ya, aplikasi coba. Kita coba klik, maka muncul ini gitu ya. Oke, itu untuk emulator ya. Oke, tadi kita sudah coba menjalankan dengan emulator. Kali ini kita menjalankan dengan device. Nah, kelebihannya device ini adalah di sini lebih cepat dan lebih mudah gitu ya, karena kita menggunakan perangkat yang sudah ada gitu ya. Fitur seperti geolocation, push notif itu bisa digunakan, kalau di emulator itu tidak bisa digunakan ya. Nah, ini kelebihannya daripada device. Jadi makanya saya selalu menggunakan device gitu ya. Jadi ukuran dan lain sebagainya itu langsung bisa dicek gitu ya. Bisa mengetahui daya serap baterai juga terhadap aplikasi. Apakah aplikasi itu memakan baterai banyak atau seperti apa, bisa kita lihat. Aplikasi dapat berjalan dengan wajar dan bisa dianalisa ketika sudah sampai di tangan pengguna gitu ya. Nah ini untuk melakukan proses run dan debugging di smartphone, yang pertama perlu dipastikan adalah peranti yang akan dipakai sesuai dengan target SDK-nya gitu ya, atau yang paling tidak mendukung versi SDK terendah yang digunakan aplikasi. Oke ya, sehingga bisa berjalan aplikasi yang dibuat. Jadi kita harus tahu dulu targetnya seperti apa gitu ya. Rantainya tadi minimal target 15 dan maksimalnya 28 tadi ya, 28 gitu ya, berarti masih bisa berjalan nih. Oke, baik, kita lakukan penyetingan dulu sebelumnya kalau menggunakan device ya. Berarti di sini kita nanti masuk ke smartphone kita atau ke device kita, nanti kita buka di bagian setting ya. Di bagian setting itu kita cari yang namanya menu about mengenai atau tentang handphone kita atau smartphone kita gitu ya. Nanti di sini kita cari mengenai build number gitu ya. Oke, masuk ke bagian setting daripada smartphone kita atau bagian pengaturan gitu ya kalau bahasa Indonesia-nya. Nanti cari di sini about device atau tentang perangkat kita gitu ya. Nanti kita aktifkan di sini adalah developer option-nya. Jadi bisa kita melakukan settingan langsung dari PC kita ke Android kita nantinya gitu ya, bisa melakukan install langsung gitu. Nah, cari nanti model number di device name, ada model number. Ini nanti model numbernya diklik, maka nanti ada muncul Android Studio Android versi berapa gitu ya.
kernel, ada build number nih. Nah, di build numbernya ini paling penting nih. Kemudian tekan build number sebanyak 7 kali ya. Di sini nanti ditekan 7 kali. Oke, setelah itu nanti dia muncul seperti ini sampai dia 7 kali. Oke, 4, step 2 sampai dia berhasil. Setelah berhasil nanti muncul tulisan developer mode-nya, developer mode has been turned on gitu ya. Artinya ini mode pengembang sudah dihidupkan. Jadi di sini nanti secara otomatis bisa kita lihat di optionnya, di option about-nya. Di sini mode pengembangnya, developer optionnya itu nanti ketika diklik sudah on gitu ya. Dan juga nanti jangan lupa USB debuggingnya itu di on kan juga supaya nanti bisa menjalankan aplikasi gitu ya, atau melakukan perubahan nantinya. Oke, itu nanti silahkan lakukan pengaturan ini. Jangan lupa dihubungkan antara laptop atau komputer yang dipakai dengan device-nya. Oke ya. Di sini ada catatan bahwa setiap vendor smartphone memiliki sistem operasi yang unik gitu ya. Jadi tampilan settingnya itu berbeda-beda. Jadi nanti dikondisikan aja. Yang penting adalah Anda cari di sini adalah build number tadi, double klik. Nanti yang penting aktif di sini adalah developer optionnya on dan juga USB debuggingnya. Oke, mungkin itu saja untuk pengaturan. Silakan nanti coba diatur sendiri. Beda perangkat atau beda device itu beda settingan juga gitu ya. Cuman tujuannya sama untuk mengaktifkan developer optionnya on dan juga USB debuggingnya itu on gitu ya. Kita lanjut menjalankan di device. Kita klik runningnya. Di sini device saya adalah Samsung ya. Sudah kedetek. Nah, di sini saya aktifkan dulu sebentar untuk debuggingnya. Oke, diklik OK, maka secara otomatis proses ya. Tapi dengan syarat tadi mode pengembangnya sudah diaktifkan dulu sebelumnya ya. Ini gradalnya berjalan. Oke, ada indexing di sini. Oke, kita lihat. Dia menginstal APK. Oke. Oke, dia melakukan install APK. Oke, nah di handphone sudah kelihatan. Di handphone ada muncul aplikasi coba seperti ini gitu ya. Coba kita back. Oke. Kita lihat di sini ada aplikasi coba. Oke, Hello World sudah muncul ya. Nah, itu seperti itu. Oke, dia melakukan install APK. Oke, nah di handphone sudah kelihatan. Di handphone ada muncul aplikasi coba seperti ini gitu ya. Coba kita back. Oke. Kita lihat di sini ada aplikasi coba. Oke, Hello World sudah muncul ya. Nah, itu seperti itu. Oke. Oke, baik, demikian untuk mencoba running di emulator dan juga device atau perangkat kita ya. Nanti akan kita lanjut video berikutnya untuk membuatkan elemen-elemennya, mulai dari nanti kita buatkan yang namanya komponen dasarnya yaitu activity, intent, dan juga nanti service. Oke, tetap semangat belajarnya di rumah, dan jangan lupa like dan subscribe ya untuk menyemangati saya membuat video-video berikutnya. Terima kasih. Tetap semangat.
Salam Golan, salam pencapaian untuk kita semua. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe dan like ya. Terima kasih.